aja. Jadi kalau ada kelompok ini, travel 1, travel 2, travel 3, masing-masing 5 ya, masing-masing N-nya 5. Anda lihat bahwa kelompoknya bukan 2, tadi kita yang bahas itu 2 terus. Lebih dari 2, ada 3, yaitu kelompok 1 travel 1, kelompok 2 travel 2, kelompok 3 travel 3. Yang pertama, Anda hitung rata-rata pada kelompok 1. Yang kedua, Anda hitung pada rata-rata kelompok 2, hitung rata-rata kelompok 3, dan hitung rata-rata kelompok total. Semua dilihat cari rata-ratanya. X1 249,2, X2-nya 226, X3-nya 2,05,8, kemudian X gabungan, ya, X rata-rata gabungannya adalah 277. Nah, yang pertama Anda harus menghitung SSA dulu. Nah, kalau SSA itu karena di sini ada 3 kelompok, maka ada 3 bagian yang dihitung. 5 karena anggotanya 5, dikalikan rata-rata kelompok satunya, dikurangi rata-rata total, dikuadratkan, ditambah 5. Rata-rata kelompok 2, karena kelompok 2 juga sama ya, anggotanya 5. Dikurangi rata-rata total, dikuadratkan, ditambah 5. Kali rata-rata kelompok 3, dikurangi rata-rata total, dikuadratkan, sama dengan 4716. Kemudian Anda mencari SSW. SSW ini, kalau tadi SSA itu kan ada 3 bagian yang dihitung, ada 3 kelompok. Kalau SSW ini bagiannya sebanyak seluruh datanya. Karena ini ada 3 kelompok masing-masing 5, maka seluruh datanya adalah 15. Maka harus menghitung 15 kali, 15 bagian. Di sini masing-masing anggotanya. Kelompok 1 ini 254. Jadi kelompok 1, 254 bagian satunya ya. Data pertama dikurangi 249,2, itu rata-rata kelompok 1. Sampai di akhir kelompok satunya, yaitu 251 dikurangi 251 sampai terakhir 251 dikurangi 249,5. Ya. Udah 5 kali kelompok 1 masuk nih. Baru ditambahkan bagian di kelompok 2, yaitu 234 dikurangi rata-ratanya ya. Sampai 216 dengan rata-ratanya pada kelompok 2. Baru yang kelompok 3 kita berubah lagi rata-ratanya karena setiap kelompok beda ya rata-ratanya. Berarti 15 kali. Kalau sudah ketemu SSA sama SSW, Anda bisa menghitung MSA. MSA itu adalah SSA dibagi banyaknya kelompok dikurang 1. Nah, berarti 24716,4 dibagi 2. Karena kelompoknya 3 dikurang 1 kan 2. Nah, kemudian MSW 119,6 dibagi. Nah, kalau MSW ini adalah SSW dibagi banyaknya sampel dikurangi banyaknya kelompok. Banyaknya sampel 15 dikurangi 3. Menjadi dibagi 12. Ketemunya 93,3. Maka F hitungnya bisa kita hitung 2358,2 dibagi 93,3. Ketemunya 25,275. Begitu. Mudah kan, nggak sulit. Nah, kalau DF1-nya banyak kelompok dikurang 1, DF2-nya banyak anggota dikurangi banyaknya kelompok. Ini untuk mencari nilai titik kritis di tabel F. Ya, nilai contoh soalnya. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Enggak ada. Lanjut lagi ya. Kita bahas ke, Ibu mau bahas semua ya. Bahas ke chi-square. Oke, untuk chi-square di sini adalah bagian dari statistik dan parametrik. Nah, Anda kapan menggunakan chi-square ini? Nah, kalau ada tabel kontingensi, yaitu tabel tabulasi silang antara 2 variabel kategori. Nah, di sini sebagai contoh penggunaan tangan sama jenis kelamin. Jenis kelamin di dunia ada berapa? Ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka tabelnya 2 kali 2 penggunaan tangan. Orang tuh punyanya tangan tuh 2, tangan kiri dan tangan kanan. Nah, maka jenis kelaminnya 2, laki perempuan, penggunaan tangan kiri dan kanan. Maka kalau namanya tabel kontingensi ini, maka Anda menggunakan uji statistik chi-square ya. Nah, menghitungnya yang pertama adalah membuat hipotesa dulu. H0-nya Pi1 sama dengan Pi2, kemudian H1-nya Pi1 tidak sama dengan Pi2. Kalau nanti hipotesa dipelajari ya, karena di slide sudah ada semua, jadi Bu nggak jelasin masing-masing. Hanya intinya kok di sini hipotesa nolnya
proporsi wanita menggunakan tangan kiri sama dengan proporsi pria. Nah, kalau H1-nya tidak sama atau tidak bersifat independen atau bersifat dependen ya. Itu H1-nya. Nah, yang pertama Anda kerjakan adalah Ibu sudah jelaskan sebelumnya, masih ingat mungkin ya. Anda ada nilai observasi, itu nilai sesungguhnya. Nilai observasi 12, 108, 24, dan 156. Kemudian Anda diwajibkan menghitung nilai harapan atau expected count-nya. Nah, untuk yang kiri ini 14,4 diperoleh dari mana? Dari 120 dikalikan 36 dibagi 300. Untuk kolom yang B yaitu 120 dikali 2, 64 dibagi 300. Kolom C-nya adalah 180 dikali 36 dibagi 300. Kolom D, dadu, adalah 180 kali 2, 64 dibagi 300. Ya, itu adalah untuk mencari nilai yang diharapkan, nilai harapan atau expected count-nya. Nah, setelah itu Anda langsung bisa menghitung karena di sini ada tabel 2 kali 2, maka nilai bagian yang dihitung ada 4, ya. Jadi kalau nanti ada 3 kali 3 ya 9 begitu. Jadi banyaknya sel dalam tabel kontingensi. Nah, di sini adalah tinggal dimasukkan nilai observasinya dikurangi nilai harapannya, dikuadratkan, dibagi nilai harapan, ditambah, jadi masing-masing sel itu ada. Makanya kalau selnya 2 kali 2 berarti ada 4. Kalau 3 kali 3 ada 9. Ya. Nah, nanti baru setelah mendapatkan nilai tersebut kita cari nilai degree of freedom-nya diperoleh dari baris kurang 1 dikalikan kolom kurang 1, ini kebetulan 1 karena tabelnya 2 kali. Nah, berikutnya uji KSK juga untuk mencari perbedaan antara lebih dari 2 proporsi. Jadi kalau tadi contohnya kan 2 kali 2. Nah, Ibu akan memberikan contoh kalau lebih dari 2 kali 2 bisa tidak bisa. Ya, bisa, yaitu contohnya jumlah kelas itu fresh, soft, junior, dan senior. Kemudian jumlah konsumsi per minggu yaitu 20, 10 sama tidak makan. Berarti ada tabelnya 4 baris, 3 kolom, berarti ada 12 sel. Nah, Anda menulis seperti di sini nih, nilai harapannya itu perkalian tadi baris kolom di letaknya, berarti nanti kalau yang 24 ini, maka nilai expected count-nya 24,5. Yang 32 nilai harapannya atau expected count-nya 30,8. Jadi kalau ujian kalau bisa di bawa ballpoint-nya 2 ya, biru sama hitam atau merah, jadi terlihat mana nilai harapannya, mana nilai observasi. Nah, kemudian uji statistiknya dengan F0 min Fs sama rumusnya ya. Jadi karena di sini tabelnya 4 kali 3, maka ada 12 bagian yang dihitung. Ya, oke. Buat Ibu cukup ya, sudah bisa bedakan ya. Yang terakhir uji regresi itu ada di slide maaf bukan di slide, di video yang sebelumnya. Ada juga Ibu share. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, selamat ujian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.